Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadira bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa kajian di Kota Duri sini setelah dari Masjid Abu Ayyub, dan kita sekarang di Masjid Al-Muslimin, dan di ba'da maghrib ini kita akan membahas sebuah tema di keheningan malam. Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu membahas keutamaan malam hari. Makanya rugi orang-orang yang tidak fungsikan waktu malam dengan seharusnya. Semisal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Qumil laila illa qalila." Wahai Muhammad, tegaklah engkau di malam hari salat malam. Illa qalila, kecuali apa? Sedikit saja untuk istirahat. Ini Allah firmankan, itu posisinya Nabi lagi sakit, Nabi lagi demam, Nabi lagi meriang. Ketika awal ayat turun untuk Nabi kita Muhammad SAW, Allah berfirman, "Ya ayyuhal iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Wahai Muhammad, bacalah. Nabi nggak bisa membaca. Langsung didekap oleh malaikat Jibril, dan kita tahu bagaimana khilqahnya Jibril itu besar. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW didekap, wajar sakit. Tapi setelahnya, ketika Nabi SAW sakit, Nabi katakan untuk Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimutin saya, selimutin saya. Lagi sakit. Tiba-tiba lagi posisi sakit dibangunkan oleh Allah Azza wa Jal. "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut, "qumil lail." Tegak engkau di malam hari. Salat malam, salat malam. Illa qalila, kecuali waktu sedikit. Kita nih sehat, banyak apa? Tidur. Nabi sakit, sedikit apa? Tidur. Banyak menghidupkan malamnya. Kenapa? Karena malam ini istimewa untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan coba lihat sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka-mereka adalah orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam hari. Kita, Pak, berapa jam sih kita tidur di malam hari? Antum berapa jam tidur? 5 jam, Masya Allah. Ayo, Masya Allah. Yang lain, kata orang manusia normalnya tidur berapa jam? 8 jam. Pak, wallah 8 jam itu sepertiga hidup kita dalam satu hari satu malam. Satu hari berapa jam? 24. Sepertiga dihabiskan untuk turu gitu loh. Untuk lalok, untuk tidur. Tidur aja kerjanya. Sepertiga habis cuma untuk apa? Tidur. Na'udzubillah. Habis waktu, wallah habis waktu. Sedangkan kata Allah SWT, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka adalah orang yang sedikit apa? Tidurnya. Makanya lihat Syekh bin Baz rahimahullah, itu tidur itu cuma 4 jam. Ini sering anak sampaikan ya ikhwah. Syekh Ibnu Utsaimin juga sama. Para ulama-ulama, bahkan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, itu tidurnya beliau itu cuma 3 jam. Makanya posisinya beliau ini juga mungkin karena pola hidup yang kurang bagus gitu, atau pola makan yang agak susah, akhirnya beliau kena apa? Liver. Meninggal rahimahullah. Tapi sedikit tidurnya sedikit. Mereka tuh para 4 jam dan ternyata sehat-sehat aja mereka, Masya Allah. Ya kalau waktu tua ya wajar, orang tua juga bakal apa? Semua bakal meninggal. Dan ini yang terjadi.
Dan orang-orang yang ternyata Allah muliakan gitu ya, dengan ilmunya, sedikit tidurnya. Nggak usahlah tentang masalah ulama. Kita bicara tentang masalah ahlud dunia saja. Yang dia ini berkompetisi dalam urusan dunia, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Mereka ini adalah orang yang sedikit apa? Tidur. Mereka habis waktunya untuk apa? Berbisnis, mikirkan usahanya, mikirkan bisnisnya dan sebagainya. Karena memang spesial malam itu. Tapi kita ternyata dibuat kaidah 8 jam tidur. Silahkan 8 jam tidur. Itu udah paling mentok gitu loh. Tapi ini ada orang tidur 9 jam. Apalagi 10 jam. Ini namanya udah berpenyakit. Udah sakit itu. Normalnya paling maksimal berapa jam? 8 jam. Kalau enggak nanti timbul pening kepala, sakit kepala, muncul banyak penyakit. Karena banyak tidur malamnya. Apalagi naasnya sekarang, udahlah malamnya tidur 8 jam, siangnya masih tidur siang. Anak katakan bukan berarti nggak boleh tidur siang, fadhal, dan bahkan sunnah tidur siang. Tapi tidur siangnya ikhwah itu cuma 15 menit. Kita apa? Sejam. Wajar pala bening kita kalau mau sholat asar. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW katakan tentang tidur siang. Beliau katakan kilu fa inna syaitana la yakil. Tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur apa? Siang. Fungsinya tidur siang kata para ulama itu tujuannya limukhalafati syaitan, untuk nyelisin syaitan. Karena secara hakikat syaitan itu enggak tidur siang, selisih mereka 15 menit. Ulama ketika tidur siang, mereka itu duduk bersandar, mereka tidur, mereka pegang penanya. Pegang apa? Pena. Ketika mereka tidur, mereka ini nunggu waktu ketika mau masuk fasenya deep sleep atau tidur nyenyak, ini pena langsung apa? Jatuh. Ketika pena jatuh, dia baru sadar, langsung sadar gitu, langsung seger. Dan ini paling 15 menit. Nah, ulama itu megang pena tidur siang. Kita megang apa? Guling. Beda enggak? Beda. Udahlah malamnya habis untuk tidur, siangnya juga habis itu apa? Tidur. Wallah rugi banget waktu kita. Nah, jadi para ulama salaf zaman dahulu itu mereka membiasakan diri untuk sedikit apa? Tidurnya. Qalilan minal laili ma yahja'un. Dan Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur sebelum fajar gitu loh ya, sepertiga malam terakhir sampai ke fajar, mereka gunakan waktunya untuk apa? Istighfar. Mereka mengatakan Allahumma ighfirli innaka kunta ghaffara. Ya Allah, ampunkanlah saya, engkau ini maha pengampun ya Allah. Ya ghafiradz dzam, ya ghaffar, ya ghafur, ighfirli. Ini mereka ucapkan berkali-kali, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di waktu sahur mereka hidupkan malamnya. Kenapa? Inilah faktanya yang terjadi kepada orang-orang saleh. Allah katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Waktu mereka itu jarang banget punggungnya, pinggangnya tersentuh oleh apa? Madaji, kasurnya. Makanya kita ini sekarang susah bangun apa? Salatnya. Bangun subuhnya atau bangun asarnya. Kenapa? Coba tengok kasurnya. Kasurnya spring bed. Nabi kasurnya apa? Hasir, tikar. Wajar nggak Nabi akhirnya walaupun tidurnya sedikit cepat bangun? Wajar nggak? Wajar. Kalau kita bablas. Kenapa? Karena posisinya memang beda kasurnya. Karena memang para ulama zaman dahulu memang nggak mementingkan kasur. Madaji' ini tempat tidur mereka ini dijauhkan. Kenapa mereka jauhkan tempat tidur mereka? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dari Allah dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka-mereka yang menghidupkan malamnya, Masya Allah, serius menghidupkan malamnya, itu Allah kasih pahala besar yang menjadi penyejuk mata mereka. Allah firmankan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun.
Setiap jiwa tidak tahu apa yang akan Allah berikan untuk mereka. Allah sembunyikan, Allah sembunyikan. Qurrata ayun, ini menjadi penyejuk mata untuk mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini semua balasan dari atas apa yang mereka kerjakan. Mereka hidupkan malamnya, mereka hidupkan malamnya. Makanya di malam hari mereka-mereka ini waktunya tuh betul-betul berkesan. Betul-betul apa? Berkesan betul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a." Sesungguhnya di malam hari atau waktu malam kita tegakkan malam hari kita, ashaddu wata'a, itu lebih khusyuk bagi kita. Makanya kalau kita mau minta nangis-nangis di hadapan Allah Azza wa Jalla atas setiap masalah yang nimpa kita, mintalah malam hari. Minta di malam hari, minta rezeki lagi sulit ekonomi, minta di malam hari. Minta ilmunya di malam hari, minta ketenangan istrinya, anak-anaknya di malam hari, minta diistiqomahkan diri kita di malam hari. Ini asyaddu wata'a, lebih khusyuk untuk kita, lebih tepat untuk apa? Kekhusyukan diri kita. Wa aqwamu qila, dan memang lebih berkesan. Ucapannya itu lebih kokoh, lebih bagus, Masya Allah. Ini untuk orang-orang sholat malam. Makanya kalau ternyata kita ini luput dari sholat malamnya atau menghidupkan malamnya, rugilah kita. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukumnya cuma nafilah, hukumnya sunnah, nggak wajib, nggak dosa. Tapi merugi orang tinggalkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebagian orang ketika mengatakan sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Harusnya itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Bukan nggak apa-apa, tapi apa? Rugi. Karena faktanya banyak orang, oh nggak apa-apa kok nggak wajib, oh nggak apa-apa kok nggak wajib. Akhirnya terbiasa untuk tinggalkan apa? Yang sunnah. Dia terbiasa, oh yang penting nggak dosa kok. Padahal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wahai Muhammad, dari malam hari tahajudlah engkau. Tahajud ini kita sholat malam setelah kita tidur. Ini tahajud lebih khusus dibandingkan qiyamul lail. Qiyamul lail ini semuanya ya qiyamul lail. Tapi kalau tahajud itu dikerjakan setelah apa? Bangun tidur malam. Nafilatan lak, hukumnya sunnah bagi engkau, enggak wajib, enggak wajib. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau maqamam mahmuda, di tempat yang terpuji, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Makanya ada beberapa orang yang dia ini memang dihormatin, disungkanin, diseganin oleh orang banyak. Kenapa? Karena Allah udah cinta sama dia. Dan kalau Allah udah cinta nih sama orang, maka Allah akan panggil seluruh para malaikatnya. Allah SWT mengatakan, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Saya cinta dengan fulan. Fa'ahibbu. Kalian cintai dia. Akhirnya para malaikat pun memanggil seluruh apa penduduk bumi. Apa kata para malaikat? Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah SWT cinta betul dengan fulan, maka kalian wahai manusia cintailah apa? Ini orang. Dan ternyata ini yang terjadi. Allah akan bangkitkan kita, posisinya di dunia kita dipuji atau kita dihormatin, jadi nggak dipijak. Kalaupun memang sunnatullah berdakwah itu pasti ada hinaan, tapi orang menghina kita pun masih mikir-mikir dia, masih apa? Mikir-mikir. Ini menunjukkan bagaimana bagusnya mereka-mereka yang tegakkan sholat malam, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Jadi keutamaan itu banyak, keutamaannya banyak. Taib, kemudian ternyata bukan cuma Al-Qur'an Al-Karim yang berbicara tentang bagusnya sholat malam atau keutamaan kehenangan malam. Dan bahkan dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu dibahas. Dan disebutkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan apa? Isya.
Setelah itu yang paling afdal, yang paling utama salat malam. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan afdalus shalah ba'da salatil maktubah. Salat yang paling utama. Anak ulangin. Ya ikhwah. Salat yang paling apa? Utama. Ba'da salatil maktubah. Setelah salat yang wajib. Berarti salat ini enggak wajib. Dia hukumnya apa? Sunnah. As-salatu fi jawfil lail. Yang paling utama adalah salat di tengah malam. Di malam hari. Masya Allah. Ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun untuk hamba-hambanya. Apalagi di sepertiga malam terakhir. Wallahil azim ya ikhwah. Antum cari sekarang wali kota yang datang keliling satu persatu ke rumah kita. Tanyakan ada enggak tiap malam yang datang? Wallahi enggak ada. Ana bisa berani bersumpah atas nama Allah SWT, demi nama Allah SWT, tidak ada satupun dari kita pejabat-pejabatnya yang datang ke rumah rakyatnya setiap apa? Malam. Nggak akan ada. Kita nggak susah untuk berkomunikasi. Mungkin ada ring 1, ring 2, ring 3, wajar. Mereka para pejabat. Wallah wajar. Mereka adalah para pejabat, mereka adalah para pemimpin. Tapi Allah, Malikul Muluk, raja dari segala raja, Allah yang memiliki langit dan buminya, zat yang paling kayanya, Allah memiliki segala sesuatunya. Ternyata Allah yang datang untuk hamba-hambanya tiap malam, tiap malam. Dan ternyata Allah kasih janji, semua yang minta akan dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi faktanya betapa banyak manusia-manusia yang diharamkan oleh Allah, dicegat oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga nggak bisa datang di waktu tersebut, nggak bisa minta di waktu tersebut, dicegat oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau katakan, yanzilu Rabbuna, Rabb kita, Rabbnya ana dan Rabbnya antum semua, Rabb kita turun dari arsy-Nya Allah Azza wa Jalla ila sama'id dunya, sampai ke langit apa? Dunia, langit yang pertama. Dan itu tiap malam. Hina yabqa thuluthil lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi malam ini bagikan aja dari ba'dal isya sampai subuh, bagikan 3. Sepertiga yang terakhir itu Allah turun untuk kita semua, untuk kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man yad'uni fa astajiba lahu. Yang mau meminta, yang mau berdoa kepada saya, aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, yang minta aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Yang mau minta ampun, aku akan ampunkan. Pak, sekarang kita banyak kebutuhan kan? Dan ternyata banyak enggak selesai kebutuhan kita. Kita ngomongnya ke makhluk. Yang mana makhluk ini hartanya mahdud. Hartanya terbatas, jumlahnya enggak banyak. Kita ini enggak akan selesai masalah kita, karena dia pun ada masalah. Karena dia pun ada kebutuhan. Antum jangan minta kepada makhluk. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gampang kalau kita minta kepada Allah, Allah datangkan semua orang yang ingin membantu kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita datang ke fulan wala allan, percayalah sama ana, mereka-mereka ini itu juga ada kebutuhan, juga ada kesulitan. Akhirnya posisinya sulit kita. Dan ini akhirnya menunjukkan kepada kita semua, rugi mereka-mereka yang nggak mau apa? Datang, karena Allah turun. Pak, wallahil adzim, ini kalau kita kedatangan siapa, tengok nanti Pak. Kalau diumumkan, Pak Wali Kota akan datang di jam 2 dan jam 3 malam. Bagi-bagi sembako dan akan dikabulkan setiap permintaan kalau kita mau minta. Rame nggak tempat itu? Wallah rame. Wali Kota ngasih tahu, oke lah, nggak usah semua permintaan. Cuman bagi-bagi sembako. Bagi-bagi apa? Sembako. Dari jam 2 sampai jam berapa? 3. Ana yakin rame yang datang.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala nggak datang, ketika Allah Subhanahu wa taala datang, mereka nggak datang. Inilah masalah kita, Pak. Karena iman kita kepada hal yang gaib itu nggak kuat. Padahal orang-orang beriman, mereka adalah yang beriman bil gaib. Dengan hal apa? Gaib. Harusnya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini indah banget kalau ternyata kita bertepatan waktu kita ketika Allah SWT turun di keinginan malam. Makanya Masya Allah. Antum tahu, saking terangnya cahaya Masya Allah ya. Ayam itu dia lihat para malaikat. Ketika ayam berkokok, itu tandanya ayam lihat apa? Malaikat. Dan ayam itu ada namanya buta senja. Ketika di malam hari dia tuh buta. Di waktu sore dia tuh buta. Apalagi ketika malam itu udah apa? Udah betul-betul larut gitu. Dia akan buta. Makanya nangkap ayam tuh nggak ada ceritanya. Nangkapnya itu di siang-siang. Nangkap ayam kampung nggak akan bisa ketangkep. Apalagi ayam yang dibebaskan gitu ya. Cara nangkap ayam itu ketika kapan? Malam. Karena dia buta. Tapi antum tahu, saking terangnya cahaya malaikat, ayam pun berkokok di sepertiga malam apa? Terakhir. Karena para malaikat itu banyak yang turun di waktu itu. Dan Allah juga turun di waktu itu. Ini cahaya malaikat aja terangnya Masya Allah. Tapi kita menganggap gelapnya malam yang gelap. Tapi ulama salaf zaman dahulu menganggap gelapnya malam apa? Terang. Dan bahkan mereka nggak butuh namanya penerangan. Kenapa? Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata kita tuh nggak buta, tapi yang buta apa? Hati kita. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Lihat kita sehat, lihat Syekh bin Baz, buta-buta. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, buta-buta. Para ulama banyak yang buta. Di malam hari mereka nggak perlu penerangan, dikasih penerangan pun nggak bermanfaat untuk mereka. Tapi kenapa mereka bisa menghidupkan malamnya? Jawabannya apa? Hati mereka tidak apa? Buta. Terang bagi mereka, terang bagi mereka. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum zaman kita. Ulama salaf kita zaman dahulu. Dan bahkan sebelum zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang soleh sebelum umat Islam juga sama menghidupkan malamnya. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau katakan, alaikum biqiyamil lail. Kalian harus tegakkan malam kalian. Isi malam kalian. Salat malam kalian. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena yang namanya salat malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Pak, inilah kita gimana menghidupkan malam kita. Faktanya, antum tahu, orang-orang tukang maksiat itu menghidupkan malamnya dengan kemungkaran. Bagaimana umat Islam lalai? KTP mereka Islam agamanya. Bukannya tegakkan malam mereka dengan ibadah, tapi mereka bergadang untuk apa? Maksiat. Khamar mereka minum, na'udzubillah. Kemudian mereka main di situ pelacuran, na'udzubillah. Mereka bermusiknya di situ, na'udzubillah. Semua kemungkaran mereka bisa untuk nggak tidur. Karena ada alasan untuk bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pak, inilah bedanya dengan kita. Kalau ternyata kita ini mengikuti manhajnya salafun as-salih, mereka ini Allah yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Tapi orang-orang yang taleh, yang nggak baik, rusak agamanya, mereka hidupkan malam dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Pak, kita perlu tahu, kalau kita merasa jiwa kita itu udah terlalu jauh dari Allah Azza wa Jalla, udah terlalu kering hati kita, kerontang jiwa kita, seakan-akan kok jauh banget ya dari Allah Azza wa Jalla, dan terlalu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, dan terlalu banyak dosa-dosa yang kita praktekkan, yang kita jalankan setiap harinya, maka cara yang paling mudah, paksakan diri untuk sholat malam. Dan ini kebiasaan ulama kita zaman dahulu. Antum tahu Pak, Masya Allah, disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW,
Yang namanya salat malam itu mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari apa? Maksiat. Apa kata Nabi SAW? Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Yang namanya salat malam itu mendekatkan diri kalian kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, mukaffiratun lisayiat. Dia adalah penghilang-penghilang, penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Dan disebutkan wa manhatun 'anil itsm. Dan dia yang mencegah kita dari dosa. Jadi kalau udah terjadi maksiat itu Allah hapuskan, kalau belum terjadi maksiat itu Allah cegat. Makanya, Pak, orang kapan nampak banget soleh betul gitu ya, Masya Allah kayaknya soleh banget, itu biasanya karena malam mereka itu hidup untuk apa? Ibadah. Makanya mereka jarang tidur, jarang banget tidur itu. Dan mereka enggak, makanya tadi anak katakan waktunya itu enggak habis untuk apa? Tidur 4 jam ya ikhwah. Para masyayikh 4 jam. Dan makanya katakan dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Waji'i rahimahullah itu berapa jam? 3 jam. Ini kan kita 8 jam. Bagilah 24 jam. Berarti kalau kita bangun jam 4 subuh, tidurnya mereka jam berapa? 12 malam. Dan tidur siang yang qailulahnya itu cuma 15 menit. Dan mereka sehat. Antum tahu Zakir Naik? Itu beliau sendiri juga ngomong 3 jam beliau tidur. Enggak ngantuk. Kita udah 8 jam masih nguap lagi siang-siangnya. Udah 8 jam kita tidur, siang masih apa? Nguap. Beliau ngomong enggak nguap. Memang beda keberkahan. Berkah tuh beda. Fisiknya sama, waktu istirahatnya sama, tapi ternyata yang beda apa? Berkahnya. Makanannya mungkin sama. Antum lihat Pak, para asatidah, para ustadz-ustadz kita tuh, Masya Allah. Mereka itu capek kayaknya. Berangkat safar sana, safar sini. Ana punya ustadz, Masya Allah ya. Guru kami hafizullah yang ana lihat dari dulu, Ustaz Syafiq bahasa lama gitu ya. Ana lihat kok fisiknya kuat banget ya. Dari Sulawesi terbang ke Balikpapan, Masya Allah. Ini kan terbang Sulawesi ke Kalimantan, habis subat lagi ke Jember. Hari Senin ngajar lagi kami. Ini sering banget siklusnya kayak gitu, hampir tiap pekan. Istri beliau 3. Fisiknya kuat, kita istri cuma 1. Banyak tidur, anak tak banyak. Wallah berkah ya ikhwah. Dan ana tahu malam beliau memang udah kebiasaan beliau, memang menegakkan malamnya. Dan beliau ini Masya Allah ngafal hadis gitu ya. Saya sampai bingung, ini kok kuat banget gitu. Memang hafalan beliau itu memang termasuk kuat gitu ya. Memang keberkahan ya ikhwah, keberkahan. Ada orang-orang yang Allah berkahi. Bisa jadi keberkahan ini datang di waktu apa? Malam hari. Allah muliakan. Makanya nggak usah jauh-jauh. Kalau antum mau diberkahi rumah tangga kita loh ya. Kalau mau adem ayem, ini keberkahan pun datang di waktu malam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bercerita tentang keutamaan mereka-mereka yang bangun malam bersama pasangannya. Nabi kita SAW mengatakan, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seseorang. Qama minal lail. Dia salat malam, dia tegakkan malam dia. Wa aiqadha imra'atahu. Habis itu dia bangunkan istrinya. Kalau ternyata belum bangun juga, dia percikkan air dia wajah istrinya. Percikkan, Masya Allah. Jangan diguyur gayung ya, Masya Allah. Langsung disiram itu zalim. Dipercikkan, Masya Allah. Dan ternyata inilah yang membuat mereka itu rumah tangganya adem ayem. Kenapa? Lah Pak, kalau udah Allah rahmati, rahmat Allah udah turun, apa lagi yang mau ditikaikan? Apa lagi yang mau dipermasalahkan? Allah merahmati suami, Allah merahmati istri. Kalau dua-duanya Allah rahmati dengan latar belakang yang berbeda antara suami dengan istri, karakter yang berbeda, watak yang berbeda, tetap bisa bersatu. Nabi karakter istri itu berbeda-beda. Jangan antum kira semua karakter istri Nabi sama. Enggak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang tengah-tengah. Ada yang dari kalangan orang-orang Quraisy, ada yang dari kalangan Bani Israel. Afwan. Taib. Ada yang dari kalangan apa? Israel. Bani Israel. Dan ini terjadi ya ikhwah. Karakter yang berbeda-beda ini itu tetap membuat Nabi itu bertahan.
Kenapa? Nabi bangunkan istrinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami diberkahi, istri juga apa? Diberkahi, walaupun wataknya berbeda-beda. Dan Pak, ada sebagian ulama, walaupun nggak bisa dipastikan ya, kenapa Nabi ceraikan Hafsah? Kenapa Nabi ceraikan apa? Hafsah. Ini terjadi khilaf para ulama, apa sebabnya? Tapi sebagian ulama mengatakan fiha hijjah. Di dalam karakternya Hafsah itu terdapat karakter watak yang agak keras. Karena bawaan dari siapa? Ya abahnya. Siapa? Umar bin Khattab. Fiha hijjah. Ada watak karakter kerasnya gitu. Nah ini yang akhirnya sebagian ulama katakan Nabi menceraikan istrinya. Tapi kebiasaan memang kalau udah wanita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk merujuk siapa? Hafsah. Disuruh kembali kepada Hafsah. Hafsah pulang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertikaian sebesar apapun, kalau udah Allah rahmati, kan sakinah, mawaddah dan juga apa? Rahmat. Kalau udah turun rahmat Allah Azza wa Jalla, sudah tenang kita. Tapi faktanya kita ini banyak maksiat dan jauh dari apa? Rahmat. Dan ana sering sampaikan ya ikhwah, betapa banyak maksiat terjadi dalam rumah tangga. Itu yang sebabnya membuat karakter watak istri itu berubah. Watak anak itu berubah. Bawaannya apa? Bertikai aja. Bawaannya bertikai terus. Senang bertikai. Ini kenapa? Karena sudah nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Banyak permasalahan-permasalahannya mungkin maksiat dan sebagainya. Nah, wallahu alam bissawab. Sampai nanti pada ujungnya itu kita tegakkan salat kita ketika sudah masuk waktu fajar, tapi sebelum salat apa? Subuh. Apa kata Nabi kita sallallahu raka'atal fajri khairun minad dunya ama fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik untuk seorang hamba daripada dunia dan apa? Seisinya. Sebelum itu juga sama. Waktu malam ada satu hadis dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Imam Ahmad. Apa kata beliau? Raka'atan yarka'uhuma ibnu Adam fi jawfil lail. 2 rakaat yang dikerjakan oleh Bani Adam di tengah malam, di waktu malam, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Sama, itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Jadi sebelum fajar kita kerjakan, setelah fajar juga apa? Kita kerja, setelah azan loh ya, kita kerjakan juga. Jadi double kita dapat itu. Semua punya. Makanya hakikatnya, nampaknya walaupun dia ini miskin zahirnya, tapi dia kaya, jiwanya kaya. Kenapa? Dia seakan-akan memiliki dunia dan apa? Seisinya. Tapi banyak orang-orang yang kaya, bawaannya miskin, bawaannya ngeluh aja. Ini terjadi ya ikhwah. Tapi banyak mereka-mereka yang kurang. Tengoklah ustaz-ustaz, mana ada mereka-mereka curhat. Anak sakit diposting. Isyada, wallah aib. Enggak ada setahu anak. Mereka itu sabar. Ketika mereka kondisinya berat, mereka sabar. Mereka enggak mau dikasihani. Karena mereka itu yang mereka harapkan rahmatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kuat jiwa mereka. Walaupun terjadi kekurangan dalam masalah yang ada dalam pribadi mereka, keuangan kah, ekonomi kah dan sebagainya. Tapi ternyata seakan-akan mereka memiliki dunia dan juga apa? Seisinya. Apalagi mereka butuhkan kalau udah punya semuanya. Makanya kadang-kadang mereka-mereka ini kalau Allah udah berkahi, jarang sakit, jarang kecelakaan. Jadi uang tuh nggak habis saja gitu. Jadi udah cukup aja hidupnya mereka. Makanya para ulama kita salaf zaman dahulu, mereka tuh hobinya tegakkan sholat apa? Malam. Dan kita coba perhatikan bagaimana ucapan para ulama salaf tentang masalah malam hari. Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan, innar rajula la yusalli bil lail. Sesungguhnya seseorang ketika salat malam, ini disebutkan dalam kitab Sifatus Safwa. Sesungguhnya seseorang ketika dia salat di malam hari, fayaj'alullahu fi wajhi nuran, maka Allah akan berikan di wajahnya itu cahaya, insyaallah. Yuhibbuhu alaihi kullu muslim. Setiap muslim itu cinta melihat wajahnya. Jadi Pak, bukan berarti kalau orangnya hitam keling legam, ini berarti jarang sholat malam. Enggak.
Kalau orang udah bawaannya hitam, legam ya hitam aja dia. Tapi cahaya di sini memang cahaya dari dalam. Kan ada istilah kita itu apa? Inner beauty gitu kan. Cantik dari aura. Aywa sahih. Auranya itu aura Masya Allah gitu. Bilal hitam. Tapi ternyata aura itu memang beda, positif dia. Allah kasih cahaya di wajahnya, naam. Akhirnya mereka-mereka ini senang untuk lihat si fulan. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Ahmad, inna min ibadillah idza ru'u dzikirallah. Ada sebagian hamba-hamba Allah Azza wajal, kapan mereka dipandang wajahnya, yang memandang tuh langsung ingat Allah. Ada orang-orang kayak gitu. Anda punya kawan gitu ya, Masya Allah. Dia ini cacat. Ngomong tuh susah, denger itu bahkan pakai alat ini. Antum tahu alat apa namanya? Ada alat pendengar itu, sama kacamata itu minusnya tebal banget. Jadi anak dulu ketika mondok, Masya Allah, dia dulu awal-awal dibully. Karena cacatnya dia. Anak tuh kasihan, makanya kawan itu terbatas. Termasuk yang berkawan dekat dengan dia itu anak sama abang anak. Sering banget gitu, Masya Allah. Tapi anak, dia tuh Pak, Masya Allah ya, ajibnya. Ketika adzan gak pernah di soft yang kedua. Setahu anak soft yang pertama terus. Matanya rabun, butuh kacamata tebal. Dulu nggak pakai kacamata, makanya nggak naik kelas dia. Karena dia penjelasan ustadz itu nggak nampak di depan. Akhirnya anak itu mendapati posisi dia itu soft yang pertama terus. Anak kalau lihat dia kok anak kasihannya gitu. Anak tuh merasa bersyukur, Masya Allah ya, nikmat Allah banyak untuk anak. Kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita tuh lalai. Ini orang semangatnya semangat betul, getol dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Pak, anak itu hobi samping dia itu karena dia kalau bacaan Qur'annya itu kayak persis kayak Misyari Al-Afasi. Anak tuh hobi banget denger dia baca. Padahal awalnya tuh bacaan itu agak kurang jelas dia kalau karena cacat dia orangnya. Tapi dia bisa ngikutin nadanya siapa? Syekh Misyari. Anak tuh seneng banget gitu. Dan setiap anak lihat dia nih, Masya Allah, anak tengok dia nih, kan dia berkawan, dia kalau curhat gitu ya, anak tuh kadang-kadang, ya Allah, nggak tahan hati kita tuh, ini nih berat cobaan dia gitu. Cobaan itu berat, nggak gampang jadi orang seperti itu. Dan anak setiap melihat dia, anak tuh kok ingat Allah Azza wa Jalla. Wallah sah ya ikhwah. Ada orang-orang kayak gitu. Dan bisa jadi sebabnya karena memang mereka di malam hari itu rajin apa? Sholat. Makanya fulan ini, itu kami satu asrama, memang dia ini rajin apa? Sholat malam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis tadi yang kita sampaikan bahwasanya sesungguhnya dari hamba Allah Azza wa Jalla itu memang Allah jadikan cahaya karena sholat apa? Malamnya. Na'amullah alam yusab, ini waktu kita sudah Isya dan kita kata nanti dilanjutkan ba'dal Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk jumpa lagi dengan Ustadz Ahmad Remanda, Masya Allah. Ini salah kita ini. Beliau ini doktor ini. Harusnya beliau yang ngomong di sini, Masya Allah. Iya, panitianya ini salah ini, Masya Allah. Iya, nampaknya kita harus tukar nih Ustaz. Masya Allah. Taib, ana astaghfirukum Ustaz. Ala kulli ana asta'dinukum. Iya, di sini tempat memang Pekanbaru Riau ini memang ajib-ajib, Masya Allah. Istilah orang tuh tanah bertuah kan? Tanah bertuah di sini ini banyak kali keajaiban Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ustadz doktor tuh banyak. Makanya antum ya ikhwah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini sarangnya doktor gitu, Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita ini kufur nikmat. Ustadznya di sini lepas ustadznya. Kadang-kadang akhirnya merasa kita nih kayaknya enggak apa ya. Kadang-kadang itulah memang penyakit di kita. Orang yang di luar berharap, orang di dalam enggak berharap. Di mana-mana tuh gitu. Karena banyaknya orang-orang ini kufur apa? Nikmat. Ketika ustadz-ustadznya pergi baru kehilangan. Makanya kalau mumpung di sini ini kan di sini ada beliau Ustadz Ahmad Remanda, Ustadz Sony juga, Ustadz Dede Yusuf. Ini SCDE juga ini Pak beliau nih. Satu angkatan juga sama kita gitu, Masya Allah. Ini tempatnya ustadz-ustadz semua gitu, Masya Allah. Tapi ala kullin yang jelas ana di sini diamanahkan oleh para panitia yang ana berharap mudah-mudahan kita ini bisa mendapatkan faedah-faedah dari beliau-beliau semua insyaallah dan Allah langgengkan keberkahan ilmu di tempat duri sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Hasan Al-Basri rahimahullah disebutkan beliau ditanya tentang mereka-mereka yang rajin tahajud. Kenapa aura itu beda gitu? Auranya saleh, bercahaya wajah-wajah mereka, dan bahkan yang laki-lakinya tampan, yang wanita-wanita itu cantik, rupawan dan rupawati gitu ya, Masya Allah, enak dipandang. Jawabannya apa? Kata Hasan Al-Basri, li'annahum khalau birrahman, karena mereka ini sering berdua-duaan dengan Allah. Pak, wallahil adzim, setahu ana nggak pernah tahu nikmatnya ana dengan istri ana kecuali ketika ana ngobrol berdua dengan istri. Itu wallah nikmat banget. Ana ngobrol, ana ceritakan apa yang menjadi beban ana dan istri ana juga sama. Itu nikmat banget. Tapi apa posisinya kalau kita berkhalwat dengan siapa? Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Dan antum jangan ngira kita berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak ada timbal baliknya gitu. Kita ini berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Allah balas, hamadani abdi. Kita mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah katakan majjadani abdi. Kita katakan malik yaumiddin, asna alayya abdi, terus sampai akhir. Kita ini Masya Allah tabarakar rahman ya ikhwah, berkhalwat di sini wallah nikmat. Dan setahu ana tidak ada kenikmatan kecuali kita berkhalwat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Fa'albasahum nuran min nurihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka cahaya dari cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan Masya Allah, ulama salaf kita zaman dahulu, kapan terbenam matahari bahagia betul Masya Allah. Ketika matahari sudah apa? Terbenam. Zaman dahulu belum ada listrik. Zaman dahulu belum ada lampu, tinggal cetek aja nyala lampunya. Zaman dahulu susah. Ibu-ibu, nampaknya ibu-ibu ini punya majelis sendiri, Masya Allah. Emak-emak, ibu-ibu, tolong suara ibu-ibu. Ibu-ibu, ibu-ibu, ayo, Masya Allah. Ini pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu kasus ini
Ini dari zaman ke zaman, kayaknya sampai hari kiamat kayak gini. Antum tahu pernah kejadian, Nabi lagi kajian. Ini umat ngangkat suara di hadapan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab lewat depan rumah Nabi. Rumahnya suara wanita lebih besar dibandingkan suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar langsung minta izin. Akhirnya Umar dikasih izin. Ketika Umar masuk, fabtadarnal hijab. Semua wanita langsung berondok semua. Balik apa? Balik hijab. Langsung sembunyi mereka semua. Takut dari siapa? Umar ibn Khattab. Akhirnya Umar nanya, di mana mereka ya Rasulullah? Sembunyi, takut dari engkau. Apa kata Umar bin Khattab? Bagaimana mereka takut dari saya, sedangkan mereka nggak takut dari engkau? Ini umat lagi takut-takutnya, masih sempet untuk balas. Apa kata mereka? Anta aghlathu wa asyaddu min Rasulillah. Iya, kami takut karena engkau ini lebih bengis dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah takut, masih cerewet pula lagi. Masih berani ngangkat apa? Suara. Anta aghlaz wa asyaddu min Rasulullah. Akhirnya marahlah Umar bin Khattab. Harusnya yang lebih mereka takuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi cuma tersenyum. Nabi SAW katakan dalam hadisnya yang terkenal, masya Allah, lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Wajar Umar ditakuti. Wanita pun takut dari siapa? Umar bin Khattab, sampai sembunyi belakang apa? Hijab. Apa kata Nabi SAW? Kalau syaitan di sebuah gang dan Umar berjalan di gang tersebut, maka syaitan akan mencari gang yang lain, menghindari gangnya siapa? Umar ibn Khattab. Tapi faktanya tetap ada wanita yang berani dari Umar. Siapa? Istrinya lah. Siapa lagi? Siapa? Istrinya Umar bin Khattab. Dan ini ana udah sampaikan kemarin di Dumai kemarin. Bagaimana istrinya Umar mencereweti siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ibu tolong Bu, kalau kajian siapapun itu jangan buat majelis sendiri. Jangan buat majelis sendiri, sama-sama kita nyimak karena kita ini sedang di majelis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan lagi. Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Idza gharabatis syams." Ini kalau matahari udah mulai terbenam, dulu belum ada listrik, belum ada lampu dan sebagainya. Farihtu bidzalami li akhlu bi rabbi. Aku bahagia betul dengan kegelapan malam. Kenapa? Karena aku bisa berdua-duaan dengan Rabb saya, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Jadi bahagia betul tuh, ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini, ya ikhwah, nggak akan kita jumpai kecuali Allah dan Rasulnya adalah yang paling kita cintai dibandingkan yang lain. Allah zat yang paling kita cintai, Rasul adalah manusia yang paling kita apa? Cintai. Baru kita dapatkan manisnya iman. Bahkan apa kata Nabi SAW? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal. Kalau 3 hal ini terdapat di hati seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 hal ini? Yang pertama, an yakun Allah. Yang kedua, wa rasuluh, dan rasulnya. Ahabba ilaih, lebih dia cintai mimma siwahuma, dari selainnya. Makanya ulama salaf zaman dahulu nggak ada hiburan di malam hari. Coba kita tengoklah kita. Piala Dunia bangun. Dulu ada kasus Piala Dunia ketika Ramadan, lupa tahun berapa itu ya. Ada itu. Jadi semua bangun malam, bukan untuk sholat. Nonton apa? Bola. Padahal di Ramadan untuk nonton bola. Kalau bola lain cerita. Mereka udah siapin kopinya, kacang kulitnya. Nonton 1,5 jam, 45 menit babak awal, 45 menit babak kedua, nggak ngantuk, khusyuk. Coba sholat tarawih, jangankan 1,5 jam, imamnya baru baca alif lam mim kabur, udah kayak setan aja udah. Kalau dibacakan Al-Baqarah apa? Kabur. Kan bahkan sekarang beberapa jamaah ini request, tengoklah nanti
Kalau udah imam mau sholat tarawih, aduh ini imamnya ini panjang kayak ini nampaknya. Akhirnya, Ustaz, boleh request Ustaz, jangan panjang-panjang bacanya. Tapi kalau nonton bola, bisa bertahan dia. Lihat konser malamnya. Pak, konser malam nih, bandingkan sama tarawih. Tarawih itu kalau imamnya panjang bacaannya, dia itu duduk nunggu imam apa? Rukuk, baru tegak dia. Yang penting nggak masbuk katanya. Tapi kalau konser, mereka itu jingkrak bahkan. Loncat-loncat tak jelas, itu dia berjam-jam bisa tahan dia. Satu maksiat, satu ibadah. Tapi ulama zaman dahulu, mereka tegak lama pun tak masalah bagi mereka. Nabi hatta tawarramat qadamah, sampai kaki Nabi ini apa? Bengkak. Kalau kita kesemutan duduk wajar, karena duduk kelamaan. Lah Nabi berdiri kelamaan, bukan lagi kesemutan, tapi apa? Bengkak kaki Nabi SAW. Antum kalau tahu safar, Pak, kita safar duduk lama itu, bisa nggak kaki itu bengkak? Bisa kaki itu bengkak. Kesemutan tuh bisa. Lah ini tegak, ini gimana? Saking lamanya Nabi bahagia untuk berkhalwat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, ini ulama zaman dahulu yang termasuk dari ubad, ahli ibadah. Dia mengatakan tentang kebahagiaan malam. Apa kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah? Ahlul laili fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Orang muslim yang taat di malam hari itu bagi mereka lebih lezat di malam itu dibandingkan mereka-mereka yang lalai dengan maksiatnya menikmati kemaksiatannya. Jadi orang ahli ibadah itu jauh lebih merasakan kelezatan dengan ibadahnya dibandingkan orang tukang apa? Maksiat, menikmati kemaksiatannya. Dan ini kenikmatan yang besar ya ikhwah. Mereka hidupkan malamnya dengan baca, dengan sholat. Bahkan baca itu, ada salah satu ustadz di Singapura, tapi sebenarnya Malaysia kalau nggak salah terakhir meninggalnya beliau rahimahullah, Ustadz Rasul Dahri. Beliau ngomong sendiri, beliau sakit itu sampai matanya itu keluar darah katanya. Pak, keluar darah loh ya, sampai karena udah sakitnya mata beliau, capek baca. Ini bukan zaman-zaman dulu, zaman kita beliau beberapa kali dipenjara di Singapura rahimahullah. Dan bahkan anak terakhir di Singapura kata beliau, Ustaz, anak dulu sering sama beliau katanya, sekarang beliau udah di penjara. Gitu diceritakan. Terakhir kalau nggak salah di Malaysia terakhir kalau nggak salah. Ini beliau ini sampai cerita mata beliau tuh sampai keluar apa? Darah katanya. Gara-gara baca. Coba. Lezatnya bagi beliau itu nggak tertandingi. Hatta tukang maksiat menikmati kemaksiatannya. Hatta tukang judi menikmati judinya. Hatta tukang minum khamar menikmati khamarnya. Hatta tukang zina menikmati zinanya. Jauh lebih berbahagia mereka-mereka ahlul ibadah menikmatin salatnya. Jadi nikmat Pak. Syaratnya Allah dan Rasulnya adalah yang paling kita cintai dibandingkan yang lain. Disebutkan Thabit Al-Bunani bagaimana dia merindukan di malam hari. Dia mengatakan kabattu qiyamal laili 20 sana. Aku paksakan jiwa saya salat malam 20 tahun. 20 tahun ya ikhwah. Jadi memang sholat malam tuh harus dipaksakan. Minimal kalau antum mau gampang untuk sekarang, ba'dal isya langsung sholat witir. Jadi ba'di ya sholatnya, habis itu lanjut sholat apa? Witir kalau antum nggak mampu. Kalau antum mampu, maka sebelum tidur. Kalau antum lebih mampu lagi, maka sepertiga apa? Malam. Ini harus ada usaha ya ikhwah. Thabit Al-Bunani mengatakan kabattu qiyamal laili 20 sana. Aku ini merasakan letih, capek, berjuang, menahan apa? Letih. Untuk sholat malam 20 tahun. Apa kata beliau? Wa taladzattu bihi 20 sana. Tapi akhirnya saya merasakan nikmatnya sholat malam selama 20 tahun juga. Jadi butuh apa? Perjuangan. Makanya ya ikhwah, antum kalau lihat ustadz-ustadz yang sudah berhasil, oh enak banget ya udah sampai ke doktoral. Oh enak banget ya mereka ahli ibadah. Antum nggak pernah tahu capeknya mereka nuntut ilmu.
capeknya mereka beribadah. Kita nggak pernah tahu itu, Pak. Yang kita lihat itu orang itu cuman udah ketika udah berhasil. Tapi kita nggak pernah tahu apa proses. Ini prosesnya itu mungkin, kok bisa ya mereka baca kitab sampai berkeluar nanah, sampai keluar darah, sampai mata mereka tuh belekan gitu. Kok bisa ya? Kita ini taunya cuman apa? Hasil. Dan kita nggak pernah tahu apa? Proses. Dan proses ini harus ada perjuangan. Dan jadi ya ikhwah, proses ini harus kita apa? Maksimalkan. Capek-capek, lelah-lelah, na'am. Dan lihat ya ikhwah, kenapa kita ini Allah halangin dari tahajud? Sebabnya maksiat. Apa? Maksiat. Wallahi ya ikhwah, maksiat ini berat banget ya ikhwah. Bahkan disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan hurimtu qiyamal lail. Aku dicegat oleh Allah nggak bisa sholat 5 bulan, sholat malam. Nggak bisa qiyamul lail 5 bulan. Khamsata ashhurin kata beliau, 5 bulan. Sebabnya apa? Bidzambin aznabtuhu. Karena sebuah dosa yang aku perbuat. 5 bulan, satu dosa. Berapa bulan? 5 bulan. Wajarlah kita bertahun-tahun tak bisa sholat malam. Kenapa? Dosanya terlalu banyak. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita bahkan konsistenkan gitu, na'udzubillah, terlalu banyak. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang dicegat oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat malam. Dan ternyata waktu malam itu semuanya, apalagi sepertiga malam terakhir, itu waktu-waktu diterima doa-doa kita. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa a'tahu iyyah. Orang yang mau berdoa di saat itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan antum berdoa angkat tangan, antum ngadu semuanya ya, ngadu semua. Masalah utang piutang, utang kita terlalu banyak, masalah tentang istri kita mungkin, masalah tentang anak kita mungkin, masalah dengan tetangga mungkin, antum nangislah di waktu malam. Antum angkat tangan, nggak usah pakai bahasa Arab. Karena kita nggak bisa pakai bahasa apa? Arab. Taunya cuman kaifahaluka aja. Cuman tahu kaifahaluka, nggak usah pakai bahasa Arab udah. Cukup pakai bahasa Indonesia. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Tirmidzi? Aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla fi jawfil lailil akhir, di malam terakhir. Dalam riwayat lain dalam sujud. Tapi yang disebutkan di sini di malam apa? Yang terakhir. Kita ngadu, Pak, ngadu semuanya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak perubahan terjadi sebabnya doa di malam hari. Dan ini banyak ya ikhwah. Keberhasilan manusia dalam dunianya, akhiratnya, perubahan istrinya, perubahan anaknya, perubahan tetangganya, dan bahkan ekonomi yang menimpa diri dia itu berubah bisa 100% sebabnya di malam hari. Ngadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu cinta betul di malam hari untuk berdoa. Dan bahkan disebutkan raq'atun fil laili khairun min 10 raqa'atin bin nahar. Ini yang mengatakan adalah Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Apa kata Amr ibn As? Raq'atun fil lail. 1 rakaat di malam hari khairun min 10 raqa'atin bin nahar. Itu lebih baik daripada 10 rakaat di siang hari. Witir aja 1 rakaat. Kita doa minta kepada Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik. Dan ternyata kalau siang hari ini banyak mata-mata yang lihat, banyak orang nengok kita. Tapi kalau malam hari, apalagi mati lampu, nggak ada pencahayaan, nggak ada penerangan, itu kita fokus hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-lailu mi'adul muhibbin. Yang namanya malam hari itu adalah waktu yang dijanjikan untuk mereka-mereka yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mi'ad. Antum tahu istilah kita tuh waktu meeting. Antum gimana perasaan kalau meeting dengan pejabat? Ada janji temu dengan siapa? Pejabat. Pasti kan bahagia banget. Udah dijanjikan sama pejabat, saya pasti datang di waktu A di tempat B. Jumpa kita di sana ya. Allah udah ngasih apa? Mi'ad. Dan Allah kapan ngasih janji? Innallaha la yukhliful
Mi'ad, Allah nggak akan mustahil Allah ingkari janjinya. Allah datang. Dan kapan itu mi'adnya? Di malam hari. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam Rawdatul Muhibbin. Jadi kalau kita memang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya orang-orang pendaku cinta tok gitu loh ya. Tapi kita memang betul-betul apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul kita merasakan bagaimana kita jumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia sebelum di mana? Di akhirat. Di dunia sebelum di mana? Di akhirat. Karena kita ini sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya obat kesedihan hati para ulama jadikan malam hari. Sedihnya hati mereka bahagiakan di malam hari. Dan disebutkan oleh Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Perhatikan Masya Allah, ini penting banget. Apa kata Ibrahim ibn Adham? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minal ladzah. Seandainya para raja tahu dan anak-anak raja tahu apa yang kami rasakan berupa kelezatan di malam hari, lajaladuna 'alaiha bisuyuf. Niscaya mereka akan mencambuk kami dengan apa? Dengan pedang. Mereka nuntut ilmunya, mereka baca kitabnya, mereka baca Al-Qur'annya. Jadi ketika mereka sedih, ini ada kelezatan yang membahagiakan diri mereka. Mereka ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ulama itu membentengi diri mereka dari kesedihan ya malam hari. Pak, kalau bukan karena ada koneksi atau ada hubungan alaqah antara Nabi kita SAW dengan Allah Azza wa Jalla, Nabi pasti stres. Pasti, Pak. Wallahil adzim, pasti. Karena Nabi manusia biasa. Tapi faktanya Nabi nggak pernah stres. Karena kuatnya alaqah, hubungan antara Nabi dengan siapa? Allah. Ini sering Anda sampaikan, Nabi punya 6 anak, semuanya meninggal. Pak, anak aja nggak siap, satu anak meninggal, itu anak nggak siap. Apalagi anak masih kecil loh ya. Dan semua anak laki-laki Nabi itu meninggal ketika masih apa? Kecil. Apalagi anak perempuan Nabi meninggal. Ruqayyah, Ummu Kulthum itu meninggal, Nabi lihat jasadnya. Satu aja, Pak, itu akan berat banget gitu. Anda punya kawan, Masya Allah, Ustadz juga beliau, sama, kami sama-sama satu pondok. Dia nikah, lama nggak, istilahnya udah bertahun-tahun nikah, Allah belum takdirkan punya anak. Kalau nggak salah selang 7 tahun atau 8 tahun gitu. Akhirnya istrinya hamil. Di bulan yang ke-9 ketika istri mau lahiran, Masya Allah. Ini dulu satu pondok sama anak, bahkan satu kuliah, akhirnya tapi keluar dari SCDI, lanjut ke Lipia gitu. Jadi lebih mungkin kurang cocok dengan hidup di Jember, akhirnya pindah ke Lipia, Jakarta. Tamat selesai, nikah gitu. Tapi Allah takdirkan belum punya anak sampai kalau nggak salah tahun ke-7. Istrinya hamil dan ketika mau lahiran, ini udah lahiran, udah mau lahiran posisinya. Qaddarallah, Allah takdirkan istri meninggal. Dan nggak lama setelah itu, beberapa jam setelahnya anaknya juga meninggal. Antum tahu Pak, Masya Allah. Ini anak ketika takziah itu banyak kosong pikirannya. Ini ustadz loh ya. Anak bilang ini ustadz. Ini berat beban pikiran. Langsung meninggal 2 orang yang dia cintai. Dan 1 orang yang dia tunggu-tunggu. Istri yang paling dia cintai dan anak yang paling apa? Dia tunggu-tunggu. Meninggal di satu yang sama. Ketika anak takziah itu Masya Allah, anak bahagiakan. Nggak lama setelah itu, udah berjalan beberapa bulan setelahnya, nikah lagi. Allah takdirkan, Allah mudahkan punya istri, dan anak sarankan antum cepatlah nikah udah. Kalau kelamaan hati antum akan terus sedih, dia bilang. Akhirnya nikah, nggak lama setelah itu hamil. Ini beberapa waktu yang lalu, beliau chat anak, doakan ya ani katanya. Istri anak mau lahiran, anak kok trauma berat ya katanya. Trauma berat katanya. Itu 1 anak yang meninggal dan 1 istri. Nabi SAW itu semua meninggal, Nabi masih kecil. Abahnya meninggal, ummahnya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya dan istrinya satu waktu meninggal. Semua. Tapi kenapa Nabi kuat? Jawabannya karena ada alaqah yang kuat antara Nabi dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, hatta semua lau dhahaba jami'u unas. Kalau semua manusia pergi dari Nabi kita Muhammad SAW, nggak akan sedih beliau SAW.
selama masih apa? Dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ini sering sampaikan ucapan Nabi, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau enggak murka ya Allah, aku enggak pikirkan, terserah. Mereka musuhin saya, mereka hinakan saya, terserah. Fala ubali. Aku enggak akan apa? Pikirkan. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau kita mau kuat pertahanan diri kita, jiwa kita kuat, apalagi ustaz, antum berdakwah, antum di atas sunnah, itu cobaannya berat ya ikhwah. Hinaan manusia itu pasti di mana-mana ada. Kalau enggak kuat ini, Pak, dihina A, dihina B, dihina C, dihina D itu banyak banget. Di sosial media dihina. Di luar sosial media pun fakta dihina. Pak, berat banget. Qiyamul Lail. Tegakkan apa? Malam. Disebutkan dalam Lataiful Ma'arif. Ulama mengatakan Qiyamul Lail hisnun minal fitan. Salat malam adalah benteng dari berbagai macam ujian. Salat apa? Malam. Ujian nerpa Nabi SAW nggak ada masalah. Iyalah Nabi sholatnya hatta tawaramat kadama sampai kaki Nabi apa? Bengkak. Ujian apapun, harta hilang, anak hilang, abah hilang, atas meninggal, bawah juga apa? Meninggal. Kanan kiri dijauhkan. Nabi kita Muhammad SAW pergi semua dari Nabi SAW. Tapi kenapa terlalu kuat? Sholat malam Nabi beda. Sampai kaki itu apa? Bengkak sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mendapatkan ketenangan apa? Jiwa, hati itu bersih. Sebabnya sholat malam. Kalau orang udah hati bersih, terpaan kayak manapun, nyantai sama dia. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam Sayyidul Khatir, disebutkan Masya Allah. Apa kata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah? Man arada an yasfu lahu waqtu falyakhlu bi rabbih. Kalau dia mau bersih waktunya, semua produktif, hati dia bersih, jiwa dia bersih, falyakhlu bi rabbih, kata beliau. Kita hendaknya berdua-duaan dengan siapa? Allah. Jadi akhirnya Pak, semua tuh jernih bagi kita. Waktu kita terpakai dengan mudah, semuanya gampang banget. Itu disebutkan oleh para ulama. Nah, terus gimana sih cara kita itu bisa tips agar apa? Bangun malam. Disebutkan di sini, Masya Allah, ada beberapa tips. Yang pertama, niat sebelum apa? Tidur. Ini penting, Mbak. Istilah mbah kita dulu kan belum ada alarm kan. Mbah kita dulu ngomong kalau mau bangun bilang bantal bangunin apa jam 4. Ini khurafat ini tapi. Apa? Khurafat. Tapi sebenarnya ini bangun sugesti. Bangun apa? Sugesti, husnudzon, berharap bangun apa? Malam. Tapi jangan ngomong ke bantal. Ngomongin ke siapa? Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 4 malam. Pak, percaya sama mana? Dibangunkan sama Allah. Yakin antum dibangunkan. Cuman tidur lagi atau enggak? Tapi percaya sama mana? Bangun itu, Pak. Enggak percaya, coba nanti malam. Antum niatkan loh ya, enggak usah pakai alarm-alarm. Antum minta kepada Allah Azza wa Jalla. Antum bersuci nih kita, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ana pengen berjumpa dengan engkau, saya mau bangun malam. Percayalah sama mana, Pak, bangun. Tanpa ada alarm-alarm. Capek kita, capek bangun. Makanya kalau bisa, Masya Allah, dia harus niatkan untuk apa? Tegak malam. Makanya disebutkan dalam riwayat Nasai, Al-Imam Nasai meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi kasurnya, wa huwa yanwi, dalam kondisi dia niat apa? Niat an yakuma yusalli minal lail, untuk dia bangun salat malam. Niat dulu untuk bangun salat apa? Malam. Kutiba lahu ma nawa, akan Allah kasih ganjaran atas apa yang dia niatkan. Kalau qaddarallah enggak bangun dia, tetap Allah tulis pahala apa? Salat malam. Makanya niat ini apa? Penting. Pertama, niat. Bangunkan sugesti dulu kita. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, memohon berdoa kita, ya Allah, bangunkan saya di malam hari. Allah akan bangunkan, Allah akan bangunkan. Kemudian yang berikutnya, kita segera tidur ba'dal isya. Jadi, Pak, ulama kita zaman dahulu itu ba'dal isya tidur, waktunya dimaksimalkan kapan? Akhir malam. Nah, tapi memang tipikal manusia ini beda-beda. Ada orang nggak bisa langsung tidur apa? Ba'dal isya. Tapi beda-beda. Kalau orang udah seperti itu, dia nggak, kalau udah tidur nggak akan bangun kecuali subuh. Berarti witirnya kapan? Sebelum tidur. Dan ini terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar sebelum tidur witir.
Umar setelah apa? Tidur. Dan Nabi nggak salahkan dua-duanya. Nabi benarkan dua-duanya. Tergantung masing-masing manusia. Dan orang itu berbeda-beda kemampuannya. Dan kita lah lebih ngerti. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basira. Orang tuh lebih ngerti tentang karakter diri dia masing-masing. Kalau kita kuatnya di malam hari, silakan malam hari. Tapi kalau kita yakin kayaknya nggak akan bangun nih, nampaknya agak payah kita kecuali waktu subuh, berarti witirnya kapan? Sebelum tidur. Dan ini masing-masing terpulang pada diri kita. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu disebut oleh Aisyah, kana yanamu awwalal lail. Nabi itu tidur di awal malam. Wa yuhyi akhirahu. Dari Bukhari. Dan beliau apa? Tegakkan di malam, ya di akhir malamnya. Na'amullah alam bisawab. Kemudian Masya Allah, yang berikutnya, kita membaca doa setelah bangun tidur. Kalau udah kebangun, alarm itu jangan dipencet snooze. Ini penyakit di kita. Ujung-ujungnya jam 8 pula nanti bangun. Asyik di snooze sama dia. Ditunda. Enggak, langsung bangun. Langsung apa? Zikir. Langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Ada banyak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Atau doa, semua zikir. Pak, kalau nggak zikir, percaya sama mana? Tidur lagi dia. Makanya sebagian santri itu ada orang datang ke masjid, datang dia, tapi nggak berzikir, wudhu dia wudhu, tapi masih ngantuk, berat. Kepala itu masih apa? Masih kayak berat kali. Kayak udah berapa kilo kepala dia. Kenapa? Antum tahu? Ada hadis Nabi SAW. Beliau katakan, kalau kita tidur, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum thalatha uqad. Syaitan itu di malam hari ngikat kepala kita 3 kali ikatan. Berapa kali? 3. Pak, kalau orang udah ngikat 3 kali, ini kuat betul ini. Betul-betul apa diikat? 3 ikatan. Ikatan, setiap ikatan, apa kata syaitan? Coba perhatikan Pak. Setiap ikatan, syaitan mengatakan, alaika lailun tawilun farkut. Malam engkau masih panjang. Tidurlah lagi. Makanya dalam benak setiap mereka ini, masih panjang kok, snooze saja lagi. Kan? Ini waswasnya apa? Syaitan setiap ikatan, alaika lailun tawilun farkut. Malam masih panjang, tidur lagi, masih jam 4, masih panjang, matikan lagi. Ikatan kedua sama, ikatan ketiga sama. Caranya gimana? Pertama kata Nabi SAW, kalau dia berzikir fa in dzakarallah in halat 'uqdah. Kalau dia ingat Allah, terlepas satu ikatan. Kalau dia berwudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Makanya ketika di pagi hari, asbahana syaitan. Dia semangat pagi hari. Pak, ternyata kita kalah semangat sama orang-orang Cina. Orang Cina itu Pak, pagi-pagi mereka tuh ada kedai kopi. Memang mereka khususkan agar mereka ini minum kopi waktu apa? Subuh. Kita ini tidurnya terlalu banyak. Makanya rezeki kita itu gitu-gitu aja. Padahal doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah untuk umatku kapan? Pagi. Sampai jam berapa ini ya ikhwah? Antum kok diam aja? Ini udah 9:15 ini. Terakhir ya ikhwah. Terakhir, siwakan. Sikat gigi. Tapi setahu ana semua kalau antum tuh yakin ada sikat gigi. Cuman kalau bisa antum jangan cukupkan sikat gigi. Walaupun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sikat gigi sekarang itu sudah menggantikan siwak. Tapi memang siwak ini Masya Allah, antum tahu siwak itu dari kayu arak namanya. Bukan arak tua itu, bukan. Ada kayu al-arak gitu, kayu arak gitu ya. Itu kalau dipakai untuk bersihkan gigi kita, itu ada zat yang membuat gigi kita tuh nggak karang. Apa sih namanya? Karang gigi itu. Pak, sekarang kita kalau antum mau scaling itu berapa sih biaya? Setahu ana sikat gigi kalau nggak mau itu, yang sikat gigi mesin tuh apa? Udah sikat gigi mesin, pakai scaling pula lagi apa lagi? Udah berapa biaya habis? Antum Pak, coba cek, pakai siwak lah antum. Kalau nggak percaya, antum beli siwak, antum cek berbulan-bulan antum pakai, nggak perlu lama waktu Pak, hilang karang gigi.
Minimal pencegahan itu orang setahu anak punya kawan-kawan yang dia tuh rajin siwakan, itu jarang ada karang apa? Giginya. Siwakan. Makanya gigi Nabi itu bersih. Ludah Nabi itu bersih. Karena rajin apa? Siwakan. Nabi Masya Allah ya, ada Ali ibn Abi Thalib sakit mata, diludahin sembuh. Antum sakit mata, naludahin, tambah sakit. Tambah apa? Tambah sakit. Ini sama sekali sembuh, Pak. Betul-betul terbebas, Pak. Saking nggak ada kotoran di ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwakan. Jadi tolong Pak, sering-sering siwakan. Beli siwak nanti. Ada lah sini yang jual kan? Masa seduri ini nggak ada? Ada lah. Setahu anak ada. Coba siwakan, Pak. Tapi kalau antum pun nggak bisa, Pak, cari yang ada bahan siwaknya gitu. Tapi insya Allah itu mencegah karang gigi yang paling ampuh setahu anak itu setahu anak. Jadi antum coba kalau nggak percaya, tapi yang bersih loh Pak, jaga itu yang bersih, jangan sampai lembab dia tuh harus betul-betul dijaga kebersihannya, karena kadang-kadang orang tuh siwakan malah sariawan. Jangan salahkan siwaknya, karena penempatannya, cara rawatnya itu nggak benar. Dan antum siwakan tuh jangan depan orang, ini salah juga. Siwakan tuh sebelum sholat malu. Siwakan itu ngambil kotoran. Makanya termasuk khawarimul muru'ah, antum siwakan tuh depan orang. Terus siwakannya gimana? Ketika orang nggak lihat, atau antum tutupin lah. Antum tutupi. Dan ini termasuk khawarimul muru'ah kata para ulama. Antum siwakan tuh depan apa? Depan orang. Makanya siwakan yang benar tuh tertutup aja, tertutup. Itu yang perlu kita ketahui. Namullah alam bisawab. Ini waktu anak habis. Afwan Pak, ini udah jam berapa? Udah lewat. Kemarin kan sampai ini udah sampai jam 9, ana mohon maaf, kurang lebih maaf. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jal, yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Insyaallah besok kita masih ada di Masjid Baitul Huda. Insyaallah di Masjid Baitul Huda. Dan ana wasiatkan kepada antum semua Pak, ya ikhwah, antum gunakan waktu sebaik mungkin. Dan asatidah yang antum miliki sini terlalu banyak Pak Ustadz, di Dumai. Anak kemarin ke Dumai itu, ini STDI semua ini. Maksudnya banyak banget gitu, banyak. Antum sayang banget gitu Pak. Kalau antum nggak manfaatkan itu, wallah rugi gitu, wallah rugi. Makanya jangan sampai kita sia-siakan waktu kita untuk nimba ilmu dari para asatidah. Dan ana berterima kasih kepada ustadz-ustadz yang ada di sini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Azza wa Jalla di atas ketaatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.